Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu serta sahabat sekalian jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas setiap nikmat yang kita terima. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga terlimpah curah juga kepada kita selaku pengikutnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengikuti setiap sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kajian Ba'da Maghrib akan melanjutkan materi berikutnya tentang akidah dan akhlak yang akan dibersamai oleh guru kita yang kita sama-sama muliakan, Dr. Andes Haji Anhar Ansori, MSI PhD, yang telah hadir bersama kita. Marilah kita awali kajian pada maghrib kali ini dengan sama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dengan segala hormat kepada Al-Ustadz Anhar Ansori, MSI PhD, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa dimanapun berada yang sangat kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan sedang ceramah bilang itu tidak dibalas saja. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian kita yang pada maaf 2 pekan yang lalu karena hari Kamis ya pekan kemarin saya tidak bisa mengisi karena sesuatu hal. Kita lanjutkan pada kesempatan ini. Tapi sebelum kita memasuki bahasan tentang pentingnya kita memelihara tauhid kita, tentu kita harus paham tentang apa yang merusak tauhid kita. Kita akan bicarakan sedikit tentang syirik. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan atau katakan jawaban dari pertanyaan Bapak Budi, yaitu beberapa hari yang lalu bertanya kepada saya, saya pikir pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting untuk kita ketahui jawabannya. Pak Budi bertanya kepada saya, bagaimana Ustadz
saya pernah mendengar ceramah di suatu tempat, orang kafir itu halal darahnya. Dimanapun kamu jumpai, kamu harus membunuhnya. Halal juga hartanya, kan begitu. Ya. Oh ya baik, saya bilang. Terus saya berikan sedikit penjelasan. Nanti lebih jauhnya akan saya bahas dalam pengajian ba'da maghrib di Islamic Center, bisa dilanjutkan mendengarkan penjelasannya. Itu saya sampaikan kemarin. Baik, mudah-mudahan Pak Budi juga ikut mendengarkan karena saya sudah beritahu channelnya. Jadi ini kita harus lebih berhati-hati, ya toh. Itu sebenarnya ada Quran yang menyebutkan begitu. Tetapi kita harus memahami bahwa ayat itu konteksnya dengan apa. Ya, tidak bisa satu ayat kita sampaikan lalu tanpa penjelasan, tanpa memahami tentang asbabun nuzulnya satu ayat. Nah, lalu ayat itu turun dalam kondisi apa? Situasi yang bagaimana? Jangan sampai kita campur adukkan antara ayat-ayat yang berbicara tentang perang, lalu harus bisa dibedakan ayat-ayat yang berbicara tentang konteks sosiologi, tentang konteks humanistik Islam, kerahmatan Islam. Ya, ini harus bisa dibedakan, ya. Jadi kaitannya dengan pertanyaan Pak Budi itu, saya ingin membacakan satu ayat yang terkait dengan itu, ya. Bisa dilihat dalam bisa berbagai ayat sebenarnya, tapi paling tidak, ya, nanti bisa dilihat baik, bisa dilihat dalam surat At-Taubah, ya, dalam surat At-Taubah ayat 5, ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, ya, wa khuzuhum wahsuruhum waqudu lahum kulla marsadin fa in tabu wa aqamas salata wa ataz zakata fakhallu sabilahum. Ini surat At-Taubah ayat 5. Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka, ya, dan tangkaplah mereka. Ada kata tangkap di situ, ya toh. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah, ya kan, mereka di setiap tempat pengintaian, ya. Intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat, maka berikanlah kebebasan terhadap mereka. Nah, ini ayat kaitannya dengan perang, ya. Walaupun sebenarnya di peperangan itu juga ada akhlaknya, ya, ada akhlak dalam berperang, ya. Walaupun maaf, peperangan di dalam Islam itu memang bisa bersifat defensif, bisa juga ofensif, ya. Cuma saya jelaskan sedikit. Peperangan itu bersifat defensif, ya, dikala umat Islam, ya,
sudah terdesak, begitu sudah, artinya umat Islam itu masih bisa bersabar, bisa mempertahankan diri, itu sifatnya defensif. Ya, seperti Perang Badar itu juga terjadi bukan sifatnya ofensif, karena memang sudah banyak umat Islam dizalimi, disakiti, ya dianiaya, dibunuh waktu sebelum Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Oleh karena itu para tijarah itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu kan dihadang, karena itu sudah terlalu lama tertindas umat Islam. Nah, sehingga terjadi peperangan. Nah, gitu. Dan yang kedua, peperangan itu bisa terjadi kalau ya dakwah itu dihambat. Nah, ya, makanya dakwah Islam itu ya menyebar ke seluruh antero Arab. Ya toh? Ya. Selama dakwah itu tidak dihambat, tidak dilarang, nah tidak akan terjadi apa-apa. Tapi bukan dalam arti menguasai wilayah atau daerah, tidak. Tapi hanya ingin berdakwah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa jangan larang orang mendengarkan dakwah Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, jangan dihambat. Kalau mereka menolak Islam juga jangan dimarahi, jangan diperangi. Ya, kalau mereka menolak, karena la ikraha fiddin. Tapi kalau dakwah itu sifatnya perintah dari Allah dan tujuannya kepada seluruh manusia, baik Islam maupun kafir. Jadi gitu. Jadi karena dakwah itu langsung perintah Allah, sifatnya kepada sifatnya universal, baik kepada Muslim maupun non Muslim. Karena memang sasaran dakwah itu secara garis besar ya dilihat dari aspek agama, Islam dan kafir. Ya, baik itu kafir apa saja ya, selain dari agama Islam itu semuanya kafir dalam pandangan Islam. Nah, jadi seperti itu. Itu akan terjadi peperangan. Ya, seperti kisah yang pernah saya sampaikan yang dilaksanakan pada zaman kerajaan Prapen. Waktu Islam masuk, waktu mereka itu berdakwah ya ke Lombok, gitu. Nah, walaupun sebenarnya Islam itu masuk di Lombok jauh sebelumnya, ya, tapi pada sekitar 450-an itu Pangeran Prapen itu berdakwah ke Lombok, dikawal oleh beberapa punggawanya, ya begitu. Nah, lalu dia mendarat di Labuan Lombok. Nah, pada saat itu di Labuan Lombok itu ada raja, ya, kerajaan Selat Parang, gitu, ya. Nah, waktu itu ya didakwahi mereka, ya. Raja Selat Parang itu ya tertarik dengan Islam, lalu masuk Islam para punggawa-punggawa, ya. Tapi ada sebagian petingginya itu yang tidak mau menerima, secara diam-diam dia mengacau, gitu. Setelah beberapa lama Islam diterima di situ, ya nyaman mereka, tapi ada gesekan-gesekan bagi petinggi-petinggi yang tidak setuju dengan agama yang didakwahkan oleh Pangeran Prapen itu bersama petinggi-petingginya, memprovokasi. Akhirnya terjadi peperangan dengan kerajaan Selat Parang itu. Nah, pendek cerita, mereka kalah. Lalu rajanya bersama petinggi-petingginya yang lain, sebagian tentaranya itu lari ke gunung-gunung, lari ke hutan-hutan. Nah, setelah mereka lari, lalu dari para punggawanya Pangeran Prapen, para petinggi-petingginya itu berpikir, wah, kita kesini kan bukan untuk menjajah, tapi kita kesini untuk berdakwah, dan itu sudah jalan, raja sudah menerima, katanya.
Kasihan mereka kalau meninggalkan istananya gitu. Kalau begitu tolong disisir. Nah, diperintahkan para tentara-tentara itu menyisir kebun-kebun, hutan-hutan, itu perbukitan-perbukitan. Akhirnya ketangkap mereka, lalu dibawa kembali ke istana. Setelah diberikan penjelasan panjang, dari kita ke sini hanya mendakwahkan Islam. Kalau saudara terima, ya alhamdulillah bagus. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kita tidak akan melawan saudara, tidak. Nah, kita menyampaikan agama Allah dan kita terangkan. Ya, kalau mau percaya, beriman silahkan. Kalau enggak, silahkan. Karena la ikraha fiddin, kan gitu. Jadi, dan ini nanti kami tidak akan lama itu. Kami hanya sebagian saja untuk melanjutkan dakwah Islam ke sini. Nah, begitu. Akhirnya ya menyesal juga mereka yang tadinya memprovokasi itu menjadi malu-malu juga, ya. Nah, akhirnya Islam itu terus didakwahkan di sana, diberikan pengertian. Lalu beberapa puluh tahun kemudian, lalu petinggi-petinggi Pangeran Prapen itu pamit, ya, pulang ke Jawa Timur. Nah, lalu sebagian besar para petinggi-petingginya itu diam di sana untuk melanjutkan dakwah Islam. Begitu. Artinya Pak Pangeran Prapen itu mengikuti ya bagaimana dinamika dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasul. Ya, tak? Ya kan sampai dulu kan mengirimi surat para raja-raja, ya kan? Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak tidak dimusuhi, ya kan begitu. Ya toh. Jadi seperti itu. Nah, ini baru terjadi perangan, ya toh. Nah, kita kembali ayat yang pertanyaan saudara itu tentang kita boleh membunuh orang kafir. Kalau kamu jumpai dimanapun, ya silakan dibunuh, diintai dia, ya. Nah, itu dalam kondisi perang. Nah, kalau itu memang iya gitu loh. Jangankan kita, mereka pun juga begitu, ya, akan membunuh kita. Tetapi di dalam Islam itu peperangan itu juga ada aturan mainnya gitu. Ya, tidak sadis, tidak zalim, kan begitu. Ya toh? Makanya Nabi itu sebelum memberangkatkan tentaranya berperang itu di briefing dulu. Ingat loh, yang akan kita bunuh itu adalah orang yang mau membunuh kita. Kalau ketemu anak-anak harus diselamatkan. Hebat sekali akhlaknya itu, ya. Terus kalau ketemu tua bangka, ya, dia sudah tidak berdaya, jangan dibunuh. Orang tua itu cepat atau lambat akan mati dengan sendirinya, kan. Umurnya mungkin sudah asar gitu kan gitu. Ya, tidak usah dibunuh, diselamatkan. Nah, ini luar biasa. Jumpai pohon-pohonan jangan ditebang sembarangan tanpa satu manfaat yang lebih besar bagi manusia dan lingkungannya. Nah, itu. Jadi kerahmatan itu masih terjaga di situ itu. Nah, ini konteksnya itu, maaf sekali lagi saya kemukakan itu ayat-ayat yang terkait dengan perang. Tetapi kalau ayat-ayat yang terkait dengan sosial, ya humanistik Islam itu banyak sekali. Ya toh. Toleransi luar banyak sekali itu. Jangankan membunuh mereka, itu haram hukumnya, ya toh. Tanpa sebab, ya toh, tidak boleh, ya toh. Jadi bahkan dalam konteks tentang kerahmatan Islam, kita beberapa waktu yang lalu pada zakat fitrah, kita setelah itu kita lanjutkan berapa bulan kemudian dengan Idul Adha. Nah, yang berhak itu ya mendapatkan hewan kurban, daging hewan kurban itu bukan hanya orang Islam. Yang tidak Islam pun juga tetangga kita perlu kita beri. Ya, luar biasa ya. Ya. Dalam konteks sosial ekonomi. Ya, toh. Jadi seperti pernah saya sampaikan bahwa pernah suatu saat Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya roti, kepada siapa ya saya harus memberi? Siapa yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kamu?" Kebetulan yang dekat itu ternyata itu orang kafir Quraisy, ada juga orang Yahudi gitu kan. Ya diberikan oleh Aisyah itu. Nah, ini luar biasa Islam itu.
Dan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu tentang bagaimana pergaulan kehidupan sosial bukan hanya secara lintas kampung, lintas daerah, bahkan lintas pulau, lintas negara, kan begitu. Jadi di dalam surat Al-Hujurat ya ayat 13 itu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayat. Jadi sungguhnya aku menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, bukan hanya berbeda suku dan bangsa kita, agama kita juga diciptakan itu ya untuk kamu saling kenal mengenal, mengadakan hubungan sosial dengan baik. Ya kan begitu. Ya. Tapi ingat dalam mengadakan hubungan sosial itu hubungan kemasyarakatan, hubungan antar wilayah, antar daerah, antar negara harus disikapi hubungan itu dengan sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Ya toh. Memang terjadi juga ya artinya peperangan ya boleh itu halal darahnya di saat apa? Di saat perjanjian itu dikhianati. Itu boleh di dalam Islam. Ya. Seperti pada zaman Nabi kita dulu ya. Kafir-kafir Najran itu kan mengingkari ya perjanjian yang sudah dibuat secara umum ya kan. Tidak boleh kita saling menyerang, kita harus saling menolong, kita harus saling menjaga, saling menciptakan keamanan, tapi seringkali mereka yang membuat kerusuhan, ya kan begitu. Nah, kalau mereka merusak perjanjian, itu boleh di dalam Islam. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini jawaban saya kepada Pak Budi, ya. Lupa saya namanya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Nah, lalu selanjutnya kita bicara tentang syirik. Nah, apa tuh syirik itu? Ya, syirik itu ya menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah baik dalam dimensi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid mulkiyah maupun tauhid asma wa sifat. Nah, itu. Nah, juga oleh karena itu tentang syirik ini kita diingatkan oleh Allah. Pertanyaannya, lalu memang syirik itu ada tingkatannya, paling tidak bisa dibagi menjadi 2 garis besar. Ya toh? Yang pertama ya syirik besar atau sering disebut dengan istilah syirik jali, ya, syirik besar. Ya, lalu yang kedua ya syirik kecil, ya sering disebut dengan istilah syirik hafi, ya, syirik yang sangat halus, gitu. Jadi gambaran halusnya yang dikhawatirkan oleh Nabi itu, ya, syirik kecil itu disebutkan bahwa syirik kecil yang ditakuti terjadi oleh Nabi itu adalah seperti saking halusnya itu seperti jalannya semut. Nah, jadi langkah jalannya semut itu siapa yang bisa mendengar, kan gitu loh. Itu saking halusnya, tidak terasa gitu. Ada dalam dalam hadis yang lain, jadi syirik kecil itu diumpamakan seperti seperti semut hitam di kain hitam di gelap malam. Siapa yang bisa melihatnya? Kalau mata kepala kayaknya tidak bisa melihatnya. Yang bisa melihatnya adalah mata hati. Ya, jadi penglihatan hati, penglihatan nurani kita. Kalau yang
tentang seperti damin namli itu, ya toh. Jadi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Nabi bersabda yang matanya menyatakan, ayuhan nas, hai manusia, ittaku as-sarka. Nah, takutlah kepada syirik, fa innahu ahfa min dabibin namli. Wahai umat manusia, takutlah terhadap syirik, karena syirik itu lebih samar dari suara langkah semut. Nah, jadi lebih samar dari suara langkah semut. Makanya saya katakan, siapa yang bisa mendengar langkah semut itu, ya, kan susah sekali. Itu gambaran itu yang ditakutkan oleh Nabi kita, yang dikhawatirkan di belakang hari, ya, akan terjadi bagi umat Muhammad. Nah, oleh karena itu kita bicara dulu tentang syirik dalam konteks tauhid rububiyah. Nah, kita dulu pernah berbicara tentang tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu meyakini tentang keesaan Allah. Hanya Allah yang maha kuasa, ya, menciptakan, memiliki, mendidik, dan mengatur serta memelihara seluruh alam. Nah, jadi mengatur dalam konteks yang luas, ya. Jadi mengatur seluruh kehidupan kita. Jadi mengatur tentang bagaimana cara kita mensikapi atau menjalani hidup ini, ya. Nah, oleh karena itu baik saya katakan tadi, baik syirik dalam tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat maupun tauhid mulkiyah. Lalu pertanyaannya, bagaimana syirik dalam tauhid rububiyah? Karena keyakinan kita yang menciptakan, yang mengatur, ya, seluruh alam ini adalah Allah. Ya, ya, sakit sehat itu, ya, datang dari Allah. Penyembuhan juga datang dari Allah. Bencana itu juga datang dari Allah, walaupun, ya, bisa juga dari manusia. Tapi bencana musibah itu, ya, datang juga dijelaskan, ya, dalam ayat yang lain karena kaki tangan manusia. Tidak bisa kita mengatakan umpamanya, ya toh, ya, kemarin saya itu tabrakan karena sebelumnya saya mimpi begini. Nah, mimpinya apa? Saya jatuh dari tangga. Nah, gitu. Lalu, ya, karena mimpinya itu, lalu dia mengatakan, wah, ini saya bernasib sial, katanya gitu. Nah, itu tidak bisa dibenarkan, karena yang mengatur semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan saya mati karena kemarin itu saya berobat kayaknya salah salah diagnosanya, katanya gitu. Nah, karena dokternya tidak ahli, ya, tidak demikian sebenarnya, ya. Ya, karena hidup dan mati itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Allah memberikan aturan kepada kita bagaimana menghindari sesuatu yang berbahaya. Ya, baik bahaya dari dalam diri kita sendiri yang terkait dengan mengisi kebutuhan, ya toh, umpamanya apa? Kebutuhan makan, kebutuhan minum, semuanya kan diatur. Cuma acap kali kalau ini kita abaikan, itu bisa menimbulkan penyakit, ya, dalam diri kita. Memang ditentukan penyakit itu kalau kamu berlebih-lebihan dalam aturanku, melebihi aturanku, itu akan berdampak, ya, membahayakan dirimu sendiri, ya kan begitu. Di dalam hadis Nabi kita juga disabdakan seperti itu. Nah, oleh karena itu selama aturan-aturan itu kita gunakan, ya, dengan baik, insya Allah kita akan terpelihara kesehatannya. Jadi bukan karena ini memang kalau dalam dunia hitam itu memang terjadi juga, ya toh. Umpamanya orang kena lalu kesurupan, terus orang seperti
timbul rasa takut, sedikit-sedikit takut kena trauma. Kenapa itu terjadi? Ya, karena kita tidak memperhatikan ya perintah Allah. Ya, apa? Kalau kamu beriman kepadaku dengan benar, lalu istiqomah terhadap keimananmu, maka aku akan menjagamu. Nah, cuma kan untuk istiqomah terhadap keimanan itu harus dibarengi dengan apa? Dengan memahami ya perintah-perintah Allah, dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, kita pahami lalu kita praktikkan ya. Jadi seperti itu, ya toh. Nah, jadi kita kembali tentang apa namanya umpamanya tentang kelahiran, umpamanya satu contoh yang mengatur itu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mau kita anak laki-laki atau perempuan itu tinggal kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kembali kepada dukun, bagaimana Pak Dukun supaya anak saya laki-laki atau supaya anak saya perempuan. Tidak bisa begitu. Walaupun ada dalam teori ya saya pernah membaca hadis, saya belum teliti kekuatannya itu. Maaf, kalau kita mau anak kita laki-laki itu bisa kita lihat. Bukan kalau kita mau, bukan, maaf. Kalau kita ingin tahu bahwa anak kita itu laki-laki, katanya itu ya, kalau sperma laki-laki itu lebih dominan daripada ovum kaum Hawa, maka nanti anaknya menjadi laki-laki. Tapi kalau sebaliknya, maka anaknya menjadi perempuan. Nah, kan begitu. Tapi itu kan perlu juga ditelusuri ya kan secara ilmiah. Tetapi yang jelas yang menentukan itu ya bagaimana proses percampuran antara ovum kaum Hawa dengan mani laki-laki itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma secara ilmiah itu bisa diketahui. Ya, makanya ini perlu kita belajar. Tapi semuanya itu adalah ketentuan Allah. Kita ambil satu contoh lah umpamanya ya. Kalau tadi saya mengatakan yang menentukan laki-laki atau perempuan itu adalah ketentuan Allah, bukan ketentuan manusia, sehingga kita tidak perlu datang ke dukun ya karena kita ingin anak laki-laki supaya mendapatkan isyarat dari dukun itu harus begini. Nah, ini nanti akan membawa kita kepada syirik tauhid rububiyah. Kita ambil satu contoh, karena kadang-kadang keyakinan itu menang kan gitu. Ya, seperti anak saya yang paling kecil itu, Ahsanul Fikri Al-Ansari itu. Waktu istri saya hamil tua, saya periksa dokter-dokter ahli kandungan. Tidak ada satupun dokter ahli kandungan yang menyatakan bahwa anak saya itu ya laki-laki. Semuanya menyatakan perempuan. Gitu. Ya. Dan kita ya kalau secara medis ya boleh, kita tidak usah membantah. Ya kan? Itu menurut ilmu dia. Ya tahu. Tapi karena saya sangat yakin, ud'uni fastajib lakum, kamu mohon kepadaku, aku akan kabulkan. Lalu sebelum istri saya itu ya hamil, ya tahu, menjelang kehamilan lah begitu, saya sudah berdoa, ya Allah, ya laki apa perempuan, ya amanah yang akan Engkau berikan kepada hamba sama saja di hadapanmu ya Allah, gitu. Tapi sekiranya hamba boleh memilih, gitu, berikanlah hamba yang laki, karena hamba berharap ya kalau dia laki-laki saya bisa ya melepas dia untuk menuntut ilmu ya lebih jauh lagi, ya, dan bisa menyambung profesi hamba sebagai seorang mubaligh, sebagai seorang dai. Dan saya yakin sekali, ya walaupun ya saya berdoa begitu. Dan setelah Engkau berikan hamba amanah laki-laki, berilah hamba kekuatan untuk dapat mendidiknya, bahkan mudah-mudahan bisa menyekolahkan dia di Makkah Al-Mukarramah atau di Madinah Al-Munawwarah. Itu selalu doa saya begitu itu, dan saya yakin karena tujuan saya bagus gitu loh. Menurut saya itu bagus. Karena kita harus kan meninggalkan generasi yang kuat, ya kan? Kuat salah satu indikatornya dia bisa
sebagai penyebar Islam, ya kan begitu kan. Kalau kamu mau menjadi manusia terbaik, jadilah ya dai, jadilah orang yang pandai beramar ma'ruf bernahi mungkar, ya kan begitu. Nah, terus saya berdoa terus, ya toh. Setiap saya periksa istri saya, selamat ya Pak, ya anaknya besok perempuan. Oh ya Bu, terima kasih. Tapi saya yakin anak saya laki-laki, saya bilang begitu. Terus suatu saat saya periksa ke Sarjito. Kebetulan waktu itu hari Jumat, ingat betul saya. Kuas-kuas itu kan berebutan kalau ada pasien begitu, ya toh. Tapi saya berikan catatan, tolong yang memeriksa istri saya yang putri, karena belum darurat kan gitu. Terus kuas ini keluar, Pak Anhar Ansori, oh saya, ya maaf Pak, ini karena ada catatan, ini tidak ada yang tugas, ini yang putri, semuanya laki. Oh kalau begitu istri saya cabut, gitu. Karena masih ada kesempatan untuk ke tempat lain kan gitu. Terus saya tanda tangan, saya ambillah istri saya. Nah setelah itu selesai, saya bawa pulang, selesai Jumat ya, terus saya ke tempat dokter ahli kandungan, ya toh, di timuran sana itu, gitu. Begitu mendaftar, oh ya nanti antriannya habis maghrib. Oke, terima kasih Bu, Dokter Anissa itu ya, ahli kandungan. Begitu saya bawa ke sana, diperiksa habis maghrib, terus saya tunggu. Selamat Pak, katanya, baik-baik semuanya. Insya Allah anaknya Bapak perempuan, katanya gitu. Insya Allah Bu, laki-laki. Ya ini sudah gejala ini. Oh iya ya Bu, ya. Saya bilang begitu. Katanya ada infeksi kandungan kemarin itu tadi saya bawa ke Sarjito. Wah itu kan anak-anak baru belajar, katanya begitu. Nggak ada, ini baik semua, katanya gitu. Nah besok kalau terjadi pembukaan segera dibawa ke rumah sakit tempat saya, Biro Saban. Oh terima kasih Bu. Besoknya saya bawa. Jam 8 itu, wah bidan-bidan itu kan krunya semua putri kan itu. Saya datang, wah, sedang diperiksa istri saya, ada bidan-bidan tuh keluar. Wah, selamat Pak ya, nanti anaknya perempuan. Insya Allah laki, saya bilang gitu. Insya Allah laki. Nah, terus saya sholat duha di situ. Nah, di sujud saya berdoa supaya dimudahkan istri saya. Ya Alhamdulillah begitu saya selesai salam, terdengar belum salam, setelah sujud terakhir terdengar suara tangis bayi. Begitu selesai saya, ya tidak lama bidannya datang. Feelingnya Bapak kuat sekali, katanya gitu. Kenapa Bu? Betul anaknya laki-laki nih, aneh, katanya gitu. Ya saya cuma yakin saja, karena saya mohon supaya anak saya laki-laki dengan tujuan ini, saya bilang gitu. Alhamdulillah, saya bilang gitu. Nah ini satu contoh ya, ya boleh kita tidak usah melarang dokter berpendapat sesuai dengan ilmunya, tetapi ternyata kekuatan doa itu lebih unggul kan gitu loh. Kekuatan doa, nah itu yang menentukan ya toh. Allah ini satu contoh supaya jangan terjadi suatu pandangan di masyarakat ya kalau mau anaknya perempuan atau laki silahkan datang ke dukun ini. Nah ini sudah merusak ya tauhid rububiyah kita, itu satu contoh ya. Belum lagi contoh-contoh yang lain dalam konteks ya yang terkait dengan hubungan kita ya sebagai ya manusia, di satu sisi adalah berfungsi sosial dan macam-macam ya toh. Insya Allah ya pada pekan depan akan kita lanjutkan. Ya, yang penting tadi saya sudah memberikan jawaban ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilillah haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan serta jawaban dari pertanyaan Bapak Budi pada Pak Budi ya. Pak Budi.
Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan semakin mengingatkan pada diri kita semuanya untuk betul-betul menjaga tauhid yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita tidak tergelincir dalam perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Dan karena waktu sudah habis, barangkali ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat Zoom ataupun di kolom chat YouTube, ataupun dengan menghubungi admin Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Ya, insya Allah Kamis depan kita bicara tentang dampak syirik besar dan syirik kecil itu. Insya Allah dampaknya itu. Ya. Mudah-mudahan Ustaz nanti akan diberikan kesehatan sehingga bisa terus berbagi ilmu pada kita semuanya. Baiklah, marilah kita syukuri dan kita akhiri kajian Ba'da Maghrib pada kesempatan hari ini dengan sama-sama melakukan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.